Hi everyone, so good to welcome you back on Brunch with Dave, with me Dave Hendrik. Senang sekali hari ini akhirnya request saya berbulan-bulan lalu ke tim Bazar Indonesia terwujud. Nggak cuma satu, siang ini di Cork and Screw Country Club Jakarta kita berhasil mengumpulkan 4 bintang yang suka duka berduka. Hai, Atika Hasiholan, Jihan Almira, Oka Antara, Christiana. Hai. Aduh, langsung ya kita langsung menikmati makan siang yang sudah disiapkan nih di Cork and Screw. Widih. Kita intip ya, menunya ada Caesar salad, kemudian ada salmon, ini miswa rawon, Ini apa? apa toh? Sandu apa gitu nggak Patty sih? melt, patty Patty melt. melt. Yes. Ya. Oh, gemes ya. Yuk, Oka dari tadi udah nanya, kita boleh sambil makan kan? Justru sambil makan banget. Ini satu. Oh itu satu, oke. Satu, boleh. Ini. Nah, Bagi dua. menu brunch ini dihidangkan di Cork and Screw Country Club setiap Sabtu dan Minggu ya. Jadi teman-teman yang mau menikmati menu-menu brunch ini, monggo hadir ke sini ya. Nggak apa-apa, kita senangnya memang sambil makan kok. Ya, please, 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 please do dig in. Tadi Oka tuh sempet nanya gitu ya sama saya, kita tuh hari ini ngumpul mau bahas apa sih? Pas gue bilang mau membahas tayangan Suka Duka Berduka, dia bingung, tau gak lo Atika? Kenapa? Kayak itu udah lama banget, makanya terus gue nanya, emang selesai syutingnya tuh kapan sih Atika? Maret ya, Maret 2022 tayang pertengahan tahun ini. Ya udah terus sih. Belum lama-lama banget lah Oka. Belum lah. Enggak kan kerjaannya banyak jadi berasa kebanyakan film. Enggak ketiban sama lain. Bener, yang dipromoin banyak toh. Tapi ya, kita tuh suka sekali dengan tayangan web series Suka Duka Berduka karena the reason why we love art because sometimes we see ourselves reflected through it. Dan melalui tayangan Suka Duka Berduka, kayaknya kita tuh senang melihat penggambaran keluarga yang gak sempurna. Lengkap dengan perbedaan, perselisihan gitu kan. Chaotic ya. Which truth be told adalah penggambaran keluarga kehidupan sehari-hari yang sejujurnya begitu, iya nggak sih? Banget. Iya kan? Banget. Kita pengen tahu dong kalau how would you guys describe tayangan Suka Duka Berduka dari kacamata para pemainnya? Since yang bertiga udah sibuk mengunyah, my darling diva yang belum. Would you please be so kind and open it? Oke, Suka Duka Berduka. Oke, gue dari angle. Oke, karena ini bisa dilihat dari banyak angle ya. Yeah. Cuman gue mungkin nanti biar bergantian. Tapi kalau gue dari angle cerita ini kan menceritakan tentang kepergian seorang ayah, kakek, suami ya, satu orang itu mereka dan bagaimana kepergian itu dia meninggalkan harta, keluarga, masalah dan lain-lain lah intinya kayak gitu. Jadi sebenarnya kejadian itu sangat relate sekali dengan orang-orang atau keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh seseorang dalam kaitannya nih waris ya, intinya gitu ya. Sangat relate sekali. Terlepas dari lo mau kaya apa enggak, seberapapun harta yang lo punya, tapi konflik itu tuh memang sering terjadi di kebanyakan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Jadi sangat relate banget gitu loh. Ini gue dari angle situnya. Betul. Mengenai penggambaran keluarga yang very real gitu ya, masing-masing berbeda. Kadang-kadang ada rahasia yang disembunyikan, kemudian through the plot akhirnya terungkap gitu. Aku pengen tahu suka dukanya kehidupan berkeluarga dari kacamata yang sudah menikah deh, since you're the only single, so I'm going to save you for later. Oka, menurut Oka, suka dukanya berkeluarga di dalam hidup dalam keluarga. Di keluarga Rauf apa Keluarga lo? pada umumnya? Apa ya? Keluarga Pak Rauf mah kita bisa lihat sendiri ya ketika Bisa nonton. alurnya Untangled. Suka dukanya ya. Kalau sukanya sih jadi merasa punya tanggung jawab. Ketika kita bekerja jadi jelas gitu. Kita mau kerja itu buat siapa? Your why and your whom itu lebih jelas sih. Karena kalau
kalau sebelum itu gue ngerasa agak lepas ya tanggung jawab gue ketika gue misalnya ngedapetin honor gitu. Itu lepas aja. Tapi ketika punya keluarga jadi lebih apa ya, financially saving or whatnot gitu, whatever it is gitu lah. Tapi gue ngerasa gue lebih gampang ngerem. Kalau dukanya ya apa ya? Kalau dukanya itu mungkin kita jadi harus punya keluarga baru yang harus kita adaptasi. Kayak misalnya gue nikah sama istri gue gitu kan, gue nggak kenal sama keluarganya dia. Dan itu gue ketika kita nikah, kawin itu ya that bonding itu harus terjadi. Gitu. Dan itu menurut gue nggak terlalu itu nggak gampang ya buat dilakukan oleh banyak orang gitu. Dan ketika pas gue lagi main seri Suka Duka Berduka ini memang banyak sekali yang mirip sama kehidupan gue gitu. Ketika orang yang udah nikah tapi harus dekat sama keluarga spouse-nya, dan apalagi ntar masuk pembagian warisan harus ikut deal sama sibling rivalry yang terjadi di antara mereka itu sih. Yang paling baru nih dalam kehidupan pernikahan berarti Chris dong. Oke. Ya. Your sentiment toward family apakah sama seperti yang digambarkan Oka? It gives you the why. Ya, kalau buat aku sendiri suka duka pernikahan, aku kan masih baru juga kan, masih tiga tahun menikah. Sukanya banyak sekali karena aku dapat pelajaran baru kalau menikah itu aku jadi lebih berhati-hati dalam bertindak, nggak kayak dulu lagi kalau masih ini. Sebentar, oh my god, Dia udah meledak. restorannya udah mau tutup, ada lagi yang dipesan. Kita mau closing sebentar lagi. Mohon maaf nih, kita mau closing sebentar lagi. Ada yang mau dipesan lagi? Banyak sih ya. Banyak ya. Protein kayaknya untuk Bapak ya. Kalau gitu. Kalau gitu saya berbisi dulu. Ya, mari. Aduh. jelas papa. Mohon maklum ya. Maafin ya, kebanyakan. Dapatnya dari lo. Ini dari dia dong, Dari dia yang bikin. Dia yang bikin. Ayo bagus, gue latangnya Gila. masih. Nah itu telur satu-satunya ya? Oh, ada lagi masih. Ada Ada lagi, lagi. kasih kok, kasih kok. Ya. Masih buka. Aduh, alamak. Udah gitu. Udah ya, udah. Balik Ajar lagi deh. emang. Jadi bang, lebih itu. Oke. Oke, lanjut Aduh. ya. Tadi sampai di mana sih? Lanjut ya. Nyebelin banget, parah. Jadi sukanya aku Baru. jadi lebih Iya, berhati-hati iya. lah dalam bertindak, nggak kayak dulu lagi kalau masih zaman remaja, masih zaman bujangan tuh kayak bebas mau ngapain aja, nggak takut ada nama yang harus dijaga, karena kan aku menggabungkan dua keluarga jadi satu kan, bukan cuma keluarga aku doang. Kalau Iya. misalnya aku ada salah bikin malu, ada keluarga lain juga nih yang aku harus tanggung jawabin. Kalau dukanya, alhamdulillah jangan sampai ada duka dulu deh, jangan, aduh takut, jangan dulu deh. Jangan ada duka deh, suka aja dulu. Iya. Ini sih lagi manis-manisnya ya, Tik Lagi ya. manis-manisnya, Iya, 3 Kristi. tahun. Iya. 3 tahun pernikahan ya? 3 tahun nggak? Berarti lo nunggu hamil setahun ya? 2 tahun. Oh 2 tahun. 2 tahun. Oke, tuh. Any wise advice from the seniors mengenai kehidupan pernikahan? Inilah. Iya, paling lama di antara Tika sama Oka. Oka ya? Itu yang paling lama tadi barusan Oh tuh. iya. Oh. Sudah melewati 2 macam Iya. pernikahan. Oh. Tapi on that Oke. subject. Oh, sorry, gue mau nambahin. Iya. Suka dukanya kalau family, dukanya pasti ada dan banyak ya. Duka dalam artian bukan orang kejadian meninggal atau Iya. celaka atau apa ya, tapi maksudnya pengorbanan diri kita ya, yang tadinya Iya. mungkin bebas atau apa. Tapi apapun itu dukanya, itu kalau dalam keluarga itu anehnya sesuatu yang lo nggak akan mau ganti dengan apapun duka itu. Jadi itulah family gitu. Beda sama mungkin lo kalau di pekerjaan ada duka, Ya. di hotel ganti dengan hal lain, tapi kalau Iya. family itu walaupun Baru seduka-dukanya gue menghadapi satu situasi, lo mau bayar gue berapa, lo mau ganti dengan apa, gue gak akan mau ganti. Jelek-jeleknya keluarga, fondasi kehidupan kita kayaknya itu ya.
Nah, Jihan nih, the only single in the bunch. Sementara di tayangan Suka Duka Berduka, kamu berperan sebagai istrinya Chris. Ya. To be able to play that part, what kind of research do you do beforehand? Honestly, sebenarnya nggak terlalu banyak research ya, because I've been surrounded sama orang-orang yang memang sudah nikah muda. Dan kebetulan memang kita juga plotnya baru banget menikah, ya basically kayak pasangan muda. Ya bayangannya masih kayak orang baru pacaran lah, masih pacaran gitu. Jadi belum ada responsibility yang gimana-gimana banget. Dan kebetulan juga kita karakternya memang yang selengean, yang lepas aja. Jadi nggak ada sesuatu yang kayak, oke lo harus berperan sebagai ayah dari keluarga atau kayak you have to be a leader, nggak juga. Jadi di situ kita diberikan kemudahan. Oke. Ya. Nah, since kamu kan yang masih single nih, Ya. kira-kira pengalaman cerita di tayangan Suka Duka Berduka, apakah itu memberikan gambaran akan kehidupan berkeluarga nantinya yang berbeda dari sebelumnya, Jihan? Sebenarnya kalau aku sih bukan dari sisi pasangannya ya, tapi lebih ke how I would cope in a big family. Karena sebelumnya kan aku memang datang dari keluarga yang kecil ya, nggak terlalu besar. It's just I'm the only child dan memang secluded gitu ya. Jadi mama, papa dan aku aja gitu, nggak yang terlalu banyak interaksi sama keluarga besar gitu. Jadi ketika masuk ke cerita atau ke keluarga Avan ini, I was like, oh jadi kira-kira kalau aku masuk ke punya keluarga besar nantinya gambarannya akan seperti ini gitu. Ada yang chaotic, ada yang hektik, ada yang drama, kayak gitu kan macam-macam bentuknya gitu. Dan setiap cerita dari setiap orangnya aja udah beda-beda sendiri. Jadi aku kayak dapat antisipasi if anything happens like this, aku udah sempat dikasih vision sebelumnya dan I know how to cope a little bit about it gitu sih. Oke. Ya. Nice one. Seperti kata Okai ya, kawin itu yang bersatu nggak cuman dua orang suami istri tapi juga keluarganya. Abis ini kita pengen tahu apa sih resepnya untuk bisa blend in nicely. Boleh kita break dulu supaya tamu-tamu kita menikmati makan siang yang menyenangkan ini. We'll be back. Pertama di Brunch with Dave di Bazar, kita punya tamu dadakan yang dinanti dan jailnya keterlaluan. Yang paling tidak Taras siap, Sudiro. yang lain kelihatan sudah mandi, saya belum. Motoran tadi kejar-kejaran sama hujan. Lu pengen nyampe sini sebelum hujan? Iya, akhirnya kesampean tuh tadi, Ya, hujanan ya, dikit. Kita tuh lagi ngebahas mengenai kehidupan keluarga yang dipelajari. Yang mau mempertanyakan pasangan. Iya. Ada apa Yang nih? kita Ada apa? pelajari dari tayangan Suka Duka Berduka. Tadi itu kita lagi membahas pas sebelum lu gangguin gue. Nah, sebagai upahnya pertanyaan itu jadi buat lo. Kamu yang paling berpengalaman. Gimana triknya menyatukan dua keluarga supaya hidup rukun dalam berumah tangga gitu loh. Karena kan yang kawin gak cuma istri sama suami tapi juga Iya. barengan sama keluarga Iya. Oh, tuh. dua keluarga nih maksudnya? Iya. Keluarga suami sama keluarga istri. Iya, gitu. emang Bukan yang ada di bayangan lu dua keluarga tuh. istri pertama dan istri kedua. Oh, bukan ya? Iya, iya. Itu juga boleh sih. Cuman lo doang yang pikiran kayak gitu. Dari tadi nggak ada yang pikiran kayak gitu. Ngomong gitu. Dua keluarga dulu deh. Iya, pelayan. Waduh. Gimana caranya menggabungkan kedua keluarga? Hidup rukun. Atau sampai hari ini lu belum menemukan caranya gimana? Kedua keluarga tuh maksudnya orang tuanya Mike sama orang tua gua. Iya. Wah, mereka mah udah sama-sama tua, jadi mereka kompak. Oh gitu. Iya. Iya, iya, Ngomongin iya. masa lalu terus kalau ketemu Oh, gitu. oh, oh. Jadi dulu tuh sempat anak disco sama-sama. Oh. Jadi pas ketemu, si ini gimana kabarnya, si itu gimana kabarnya gitu. Kalau gitu cuma kompak kalau itu. Oke. Jadi- Jadi no problem. Nggak ada problem. Oke. Nggak ada problem. Yang sulit berarti menyatukan kedua. Udah nggak sulit sekarang. Udah nggak sulit. Sekarang udah nggak sulit. Iya. Sempat sulit, tapi sekarang udah nggak sulit. Iya, kita menikmati kok di info. Iya. Iya. Malah film saya kalah. Infotainment saya lebih tinggi. Sialan. Dari pengalaman mengerjakan tayangan Suka Duka Berduka Tor, Ya. apa yang lo pelajari yang baru value mengenai keluarga? Wah, ribet ya kalau menurut Suka Duka Berduka tuh emang, tapi itu emang terjadi sih hal kayak gitu tuh. Pembagian warisan tuh emang bener-bener hal yang sampai sekarang pasti kedengeran dimanapun juga. Jadi keluarga yang sini masih ngomongin warisan. Padahal orang tuanya udah meninggal dari kapan tahu gitu ya. Tuh masih berantem aja soal warisan.
keluarga yang di situ juga masih mengukuhkan. Pokoknya gua harus Islam, harus ini, harus apa gitu. Laki harus dapat lebih banyak ini dan sebagainya dan itu terus ada gitu. Nah kalau gua dari awal gua sama Mika bilang kan anak kita kan dari macam-macam nih. Pokoknya apapun yang terjadi nanti kita bagi adil. Semuanya dapat. Gitu. Oke. Oh itu jauh sebelum suka duka berduka? Pengalaman, pembicaraan mengenai Pembicaraan warisan? itu terjadi setelah suka duka berduka. Oke. Habis nonton itu baru wah ribet kan kayak gini. Iya nih keluargaku juga gitu. Sambil makan dong Pak Tora, mau... Oh aku bebas nih makanannya apa nih? Iya dong. Wah ini berat nih, ini dong, ini apa Oh nih? iya boleh. Rawon. Miswa rawon. Oke. Nah itu tuh, kalau Tora kan mengakui Semuanya bahwa... boleh diambil semuanya bukan Boleh ya? juga, enggak. Boleh. Buat yang datang belakangan boleh, apalagi badannya paling bapak Oh, kan. jadinya gitu ya? Enggak bisa juga, udah. Kan rawon susah Iya, nih. iya benar. Enggak salah. Ya. dong. Aduh. Asin ya. Kan Tora bilang dia jadi membahas mengenai warisan gara-gara Iya, syuting betul. dan menyaksikan tayangan suka duka berduka. Dan banyak di DM juga orang-orang juga ngomong, iya kita juga akhirnya ngomongin warisan-warisan juga nih yang main ini. Masalah semua orang lah itu. Iya sebenarnya. ternyata. Do you guys do that too in your own family after the show? Ada. Okay. Ada si Rumpi, ada si Kompor, Iya. ada si Kabar, ada yang dalam keluarga gitu kan. Hmm. Pasti ada. Dan itu jadi sangat mengganggu banget ketika ngomonginnya tentang warisan gitu loh. Iya. Jadi orang gampang terpancing gitu loh. Karena memang itu adalah topik yang sensitif dan jarang dibicarakan ketika semua masih hidup ya. Iya. Kayaknya nggak enak gitu. Tapi yang menarik, Dev, justru gimana di series ini menggambarkan bahwa ternyata kematian orang yang meninggalkan kita itu akhirnya menjadi terkesan atau di nomor dua kan gitu loh. Menjadi fokus utamanya adalah tentang si pembagian itu. Ketika para keluarga udah terlalu fokus dengan urusan waris, sehingga jadi blur tuh yang mana sih sebenarnya lo concern the most, the person yang udah meninggal atau harta yang ditinggalkan buat lo. Itu yang menarik dari series ini. Nah, betul. Dan perkenalan konfliknya itu juga layered gitu ya. Iya. Aku sih jatuh cinta sih sama karakter kamu. So far paling bijaksana menurut aku. Gitu ya. Belum nonton sampai habis berarti. Iya, baru sampai 2 yang pesta brownies. Soalnya gue sibuk nyari mau pesen di mana brownies. Iya, chefnya. Oh, ini chefnya. Darling, I'm gonna slide through your DM. Yang lucu kan dia kan Batak banget ya. Tapi Sundanya dapat banget. Banget, iya. Iya ternyata lu belajar dari kru-kru di lapangan ya katanya. Ya. Itu malah sebetulnya pertanyaan gue, lu Sunda banget loh, Nek, Lilis di situ. Dan masuk tiba-tiba kan, masuk terakhir gitu. Iya. Sebetulnya kan siapa? Jangan ngomongin dong. Sebetulnya bukan dia nih yang main. Cuman karena yang ini lebih murah akhirnya Halo. Ya pokoknya intinya waktu itu emang mendadak ya. Maksudnya yang lain udah pada reading. Iya. Gue agak telat lah ikutannya. Terus Udah syuting malah kita kan. udah syuting ya? Udah syuting ya. Udah syuting kita. Terus udah gitu ya udah awal juga nggak pede juga kan, maksudnya ya secepat itu udah gitu loh mainnya kan yang emang aktor-aktor yang emang serius gitu loh. Kalau misalnya gue bikin Sundanya yang ala-alaan juga ntar gue kebanting, nanti juga ceritanya jadi berantakan gitu. Tapi untungnya ya karena Sunda itu kan lumayan banyak ya di sekeliling kita, kru Technia Dinata juga. Jadi ya udah dari awal gue join ke series ini benar-benar ngelatih itu dengan teman-teman kru yang lain. Sebelum take juga ada satu yang emang dedicated buat gue untuk make sure cara gue ngomong itu benar kayak gitu. Tuh berarti salah omongan lu, Tor. Kalau Kenapa? emang ternyata alasannya murah, nggak mungkin dapat yang di Oh iya benar. Salah coret Bener, gitu ya bener, tadi, bener, just bener. scratch that. Benar. Yang kita pengen komentar. Dengan ceritanya Chris. Karena Chris mendapatkan nominasi untuk pemeran terbaik di Festival Film Bandung untuk karakternya Ipung. Tantangan lo dalam memerankan karakter itu apa tuh kira-kira? Kalau aku boleh jawab aja ya. Boleh banget. Nggak ada bedanya sama Chris. Bagaimana? Chris tuh ya Ipung ya Chris. Udah nggak ada bedanya. Oh gitu? Nggak ada bedanya. Oke. Bener. So, Sampai istri aku tuh ngomong,
itu yang jadi juri FFB nggak tahu kali ya kalau kamu tuh aslinya kayak Ipung. Kayaknya salah dia bilang. Kamu tuh nggak acting. Aduh, semoga ini tayangnya sesudah ya. Iya. Jadi ya kesulitan sih nggak ada sama sekali karena emang Iya, bener kata iya. Jihan itu emang Ipung itu Chris itu Ipung. Ya tapi kalau Orang menurut gue lo, ya walaupun lo membawakan yang kata orang ya atau menurut lo itu seperti diri lo, tapi untuk bisa rileks depan kamera seperti lo itu juga kalau lo Iya, emang nggak itu punya susah. talent dan lo itu juga Dia tuh akan yang mungkin. menguntungkan orangnya mingle gitu dia. Dari awal ketemu juga udah ngebaur gitu sama yang lain. Kayak lu dong. Gua dulu. Oh, sekarang lu udah gak seminggu Sekarang itu? gua pendiam. Tanya yang lain. Masa, bro? Bukan, ya kan Sekarang gua diem di ujung, gimana handphone. tidur. Migren. Ngantukan lo ini. Ternyata waktu itu gua kolesterolnya tinggi. Iya. Apa yang dimigrenin sih istri syuting tiap hari juga? Oh, iya. Oh, oke. Kalau untuk Oka, tantangannya memerankan karakter di tayangan Suka Duka Berduka. It's quite different, right? Tanpa bermaksud spoiler buat yang baru mulai menyaksikan sama seperti saya. Kalau buat gue sih sebenarnya ini awal pertama kali gue nyobain di casting buat Suka Duka Berduka. Gue tadi jadi peran dia nih. Oh gitu? Oh, iya. Jadi peran bapak? Oh Si iya. Paul. Cuma Kayak habis seumuran itu- dong kita Om. makanya tuh si Teteh dari Nata dia bilang, Oka gue geser ke Rashid aja ya. Gue bilang, kenapa? Karena gue pengen lo nyoba sesuatu yang berbeda. Oke. Gue mikir sesuatu yang berbeda nih apaan nih? Gue nggak pernah, gue nggak dikasih tahu sinopsis. Red Gue flag. kasih tahu apa-apa, ciri-ciri orang kayak gimana, cuma dikasih tahu. Udah lo baca dialognya. Ini orangnya intinya dia menyembunyikan sesuatu. Oke. Tapi gue pengen lo nggak fokus sama atributnya dia, tapi gue pengen lo fokus sama hubungan love and hate relationshipnya dia sama bapaknya yang udah meninggal. Gitu. Nah habis itu baru dikasih tahu emang misterinya apa sih teh? Gitu. Ya dia ternyata gay Oke. gitu. Tapi kalau bisa ini lo mainin tipis aja. Oke. Lebih dalam bagaimana lo nunjukin, lo coba menyembunyikan traumanya harusnya lebih susah dibandingin menyembunyikan identitasnya dia. Karena dia adventurer. Adventurer gitu. Iya kan? Jadi memang dia datang tuh memang dia kesannya kayak tough, tapi sebetulnya dia Menyembunyikan. romantic. Gitu. Kalau buat yang atributnya kebetulan karena gue punya beberapa teman yang seperti itu sering ngobrol, sering stylishing gue gitu. Terus akhirnya ya udah gue iya itu lo bro, lo nggak sadar kan? Makasih loh. Akhirnya ya udah gue mencoba sedikit banyak terinspirasi dari teman gue itu. Oke. So credit to your friends berarti ya. Yes. Oke, kita break dulu supaya bisa menikmati makanan. Are we ready for dessert? Belum ya, belum habis kok makanannya. Boleh aja sih ya. kalau mau dikeluarin. Iya iya iya. Oh Soalnya boleh juga rawon kalau. gue udah habis nih. Oh jengkel karena rawonnya udah Iya, padahal disikat ini udah kita sama bahas yang nih, ini. rawon lagi ya. Semua Nah, penasaran comot. pengen nyobain. Langsung habis lagi. Langsung lagi. We'll be back. Kita lanjutkan Brunch with Dave dari Cock and Screw Country Club Jakarta. Ini berarti bener dong, Suka Duka Berduka akan masuk season kedua. Awas. Amin. Banyak dari Confident Bird doain. Amin. Amin. Iya. Amin. Belum tahu, tapi sih kita berharap. Iya, kita Berharap banget. Makanya kita dikumpulin di sini hari ini. Yeay. Yang kita tuh penasaran sebagai penonton ya, kan ya tanpa bermaksud spoiler. Oh, kira-kira nanti di season kedua Ada lagi di yang rumahnya mati. siapa Oh. gitu? Apakah di rumah masing-masing? Kalau gue lebih atau- concern season 2 itu ada berapa episode sih? Jadi Iya. Oh karena biar lebih banyak Bayarannya aja. berapa? Dan bayarannya berapa? Bukan siapa. Kita nggak nanya ceritanya kayak apa. oh gitu ya. Yang penting panjang aja. Lebih dari 10 nggak? Yang penting panjang. Emang situasi syutingnya enak banget sih. Maksudnya kan satu sama lain udah saling kenal juga. Ya. Terus kalau ketemu juga ada yang suka bawain makanan, ada yang ini. Jadi bener-bener nggak ngerasa keluar dari rumah kalau gua mah.
jadi berasa bener-bener tetap keluarga sendiri ya. Iya. Soalnya 95% mungkin atau bahkan lebih itu setnya tuh kita Di di rumah rumah. doang. Iya, iya. Di rumah utama keluarga itu Berumpi. almarhum. Itu. Iya, jadi kan ceritanya tentang hari sebelum meninggal, hari meninggal, 7 harian, 7 harian, 40 40 harian. 40 harian sama bagian waris, 100 harian. 100 Belum ada harian. 100 harian. Oh, belum ada. Saking dekatnya kita tuh hampir sharing segalanya tuh, ada sharing apa pisang goreng, sate, kopi. Iya, penyebar kok. Jadi kita udah ini yang pertama. sekian lama aman, tiba-tiba blar udah mau dekat-dekat akhir. Awalnya udah bagus-bagus ya pisang goreng, sate, Karena kopi. pada kena COVID, pembawanya dia. Oh, Kebanyakan begaul. Ibu. Iya. Istri aku COVID. Oke. Habis itu aku udah mindah tuh dari rumahku. Aku pindah ke rumah papa. Baru nyampe rumah papa, aku malamnya swab, positif. Sebelumnya udah tag semua sama semua pemain. Sebelumnya habis main kartu rame-rame. Habis main kartu, Main main deketan apa sih? dong. makan sate rame-rame. Iya berdua, cocok-cocokan double dipik kayak gila samplingnya enak banget ya. Lagi gitu kan. Kena semua. Sebelum ngomong di grup tuh udah Jabri dulu, Ji. apa nih? Oke. Gua Gue COVID. COVID, baik. Ya udah. Orang chicken pox party ini COVID party. Tapi dari situ kita syutingnya jadi lebih lama. Iya, Lebih because panjang. sharing is caring. Scary, scary. Enggak gitu. Nah, yang ini tuh, Terima kasih. tadi Tora sempat Wah. komplain, kenapa gua belakangan gak dikasih minum? Tapi aku tuh baca juga kalau misalnya di komen-komen kayak pada nanya kok bisa ya kayak kelihatannya kita kayak seumuran semua dari nenek, Iya. dari om, dari papa, tapi chemistry-nya dapat banget. Itu kita mungkin menurut aku karena ya itu karena kita sedekat itu di lokasi kayak bener-bener keluarga, bener-bener kayak keluarga asli di lokasi itu. Itu juga sebetulnya yang ingin kita bahas karena lintas generasi para pemain di tayangan Suka Duka Berduka tuh cukup luas sekali ya untuk yang mungkin yang paling muda mungkin di sini Jihan. Jihan. Iya. Oh, Sam. Oh, Iya, sorry. iya. Ada Vano sepupu ya. Sepupu kita. Oh, oke. Iya. Samuel Taylor. Yes. Tadi kita bahas sama Fadil. Kalau buat kamu sendiri, apa menurut kamu yang membuat walaupun lintas generasi, pengalamannya berbeda-beda, cepat nyambung sama cepat mengalir dinamikanya? Mungkin ini secara pribadi aku dulu gitu ya. Iya. Kalau aku sih Paling muda kan nih, yang lain kan udah lebih senior. Kalau aku sih mungkin karena kebetulan juga anaknya agak old soul ya, dan memang nyambungnya bisa yang lebih Iya, sama iya. yang dewasa gitu. Iya, dengerannya Iron Maiden. Gila, musik gua zaman dulu banget. Jadi emang nggak Itu saking susah. tuanya di TikTok aja nggak ada tuh Udah lagu nggak Iron ada. Maiden. Nggak ada ya. Bahkan kalau misalnya boleh sharing dikit, aku Iya. dulu pertama kali kenal Oka Antara ini adalah dari video klipnya Shaggy Dog gitu kan. Gila, jadi dari situ Shaggy Dog zaman dulu banget. Bahkan lagu itu udah jarang banget dibawain sama mereka gitu kan. Jadi memang Karena udah nggak Shaggy lagi, jadi dia udah nggak Iya, Shaggy. jadi dari situ udah pembahasannya pun jadi kayak nggak harus orang-orang yang lebih atau orang-orang yang generasinya di atas aku yang harus masuk aku, tapi kayak aku pun masuk ke generasi apapun juga bisa-bisa aja gitu sih. Kalau dari aku sih gitu ya. Jadi ya pembahasan pun bisa apa aja masuk. Nice man. Berarti semua akan menyambut baik tawaran dan ajakan untuk lanjut ke season 2 karena tanggapan di season 1 cukup fenomenal. Kalau gue sih karena ceritanya sangat menarik ya yang di season 1 dan memang banyak juga orang feedback dari yang udah nonton gitu, mereka tuh seneng banget ada cerita series Indonesia yang beda gitu. Dan kalau ini dibikin kedua ya karena emang pengen aja kan terlibat di cerita yang bagus dan kalau emang bisa dikembangin lagi dan sama bagusnya atau lebih bagus, why not? Why not? Aku selalu nanya ini setiap kali ngobrol sama actors. Kalian tuh punya gut feeling nggak sih begitu ketika pertama kali agreed on a project, baca naskah gitu ya yang masih tulisannya confidential karena tadi sebelum take gue ngelihat Chris lagi baca naskah tulisannya confidential. Do you actors have a gut feeling? Ini kayaknya akan seru nih. Ini kayaknya akan netes nih atau Enggak sih. enggak gitu? Enggak ya? Kalau gue sih enggak ya, karena ini aneh banget syutingnya nih. Oke. Jadi kameranya tuh dua, Oh. yang satu di situ manteng, yang satu tuh kayak nyari-nyari gitu tuh. Oh. Nah kita nggak pernah tahu kapan kita diambil close up, Oh. iya kan? Biasa kan kalau ini, oh ini harusnya kita close up di sini nih. Nah ini kita nggak pernah tahu gitu. Tiba-tiba begitu tayang, wih kok bagus gitu. Gue aja kagum gitu ngeliat ini. Pas baca juga kita sebetulnya juga, wah lucunya di mana ya? Apa yang bisa dilucuin ya di sini ya? Sempat mikiran gitu juga gitu. Cuman kehebatan
editing juga yang ngebuat hasilnya seperti itu kalau menurut gue sih. Tapi emang suka gitu kadang kita expect-nya less, ternyata hasilnya Iya. lebih, Karena kan ini gitu. situasi Kadang ya kita komedinya terlalu ya. expect lebih, situasi itunya biasa aja. Iya. Jadi sangat tergantung juga ya ekspektasi kita sama gimana eksekusi di lapangan, Iya, gimana benar. sutradara dan lain-lain gitu kan, Oke. mereka yang ngeracik ini semua gitu. Berarti terlalu dini apabila sebagai aktor hanya langsung menilai ketika membaca skrip gitu ya, Tik ya? Tapi paling nggak kita bisa nilai dari orang yang terlibat. That's a good point. Di PR, gitu. Oke. Dari situnya sih, kalau lebih melihat nih kayaknya bakal gimana nih. Gitu. Iya. Yang paling berasa sebenarnya kalau skenario-nya ditulis sama filmmaker-nya. Ah, Jadi dia Lebih paham ya. dia berangkat dari pengalamannya dia personal. sendiri gitu. Kayak di Suka Duka Berduka ini kan IOE-nya itu siapanya Teteh di kehidupan nyatanya dia. Adiknya. Yang nulis adalah adiknya si Ogi sama satu lagi adiknya juga. Jadi merasa deket gitu loh. Jadi kita percaya sama eksekusi, Sutradara. kita percaya nanti editingnya, pacingnya itu dipegang sendiri sama Teteh. Adik kan ada beberapa director yang ninggalin di ruang editing kan ditinggalin juga, tapi Teteh tuh tahu gitu. Dia nungguin. Bahkan sampai soundtracknya, sampai scoring aja dia tahu mau apa gitu. Jadi kita berasa hands on banget lah, ini kayak one man one woman show-nya si Teteh aja gitu. Jadi kita percaya banget. Di situ mungkin jawabannya kalau punya gut feeling apa enggak, mungkin karena Teteh yang nulis, Teteh yang ngedirect, Teteh yang punya ide. Jadi gue punya sedikit lah percaya sama dia. good point. Saking hands on-nya, syuting Brunch with Dave aja teknianya datang Oh, nungguin. iya. Padahal ya abis ini mau meeting. Oke, we are ready for dessert. Kita akan break, kita masukin dessertnya. Dan sesi terakhir bersama the cast of Suka Duka Berduka. Serang. Menarik sih. Ini yang kecil-kecil gini makan dessert nggak? Sok. Kalau ada yang enak depan mata makan. Nah, tuh. Ini gimana mata ini? Nah, nih. Ini kayaknya tiramisu. Katanya mengandung alkohol. Waduh. Ada pitaya bowl, kita Ada punya brownies French mengandung toast, coconut sorbet. Oh, itu yang tadi katanya itu coconut sorbet itu. Enak ya? Nah, kalau mau Alkohol aja satu gue. pakai ini nih. Ini alkoholnya. Tiramisu Tuh. menarik. You want some? Yes. Oh, Baileys ya? Thank you. Yoi. Ini Mas juga. Ipung. Ini ada alkoholnya. Gitu. Aku juga tadi dikasih tahu sama tim Brunch with Dave kalau ternyata sutradaranya Suka Duka Berduka itu 2 orang ya. Iya. 2 orang. Selain Nia Dinata, we also have Andre Chung. Gimana rasanya pengalaman di directed by 2 different person? Yang ice Hah, ini bawa semuanya. Mas Ipung. Nggak kerasa kayak 2 orang. Terlalu kayak dua, Ya. iya, Kan mereka merasa terlalu solid mereka kali semua ya. tuh sama, feel-nya sama, Gayanya taste-nya sama, taste-nya sama, iya bener. Nggak kerasa kayak 2 orang beneran, cuman beda orang aja yang di belakang itu. Cuman rasanya sih sama. Dan meskipun didirect sama misalnya didirect sama Mas Andri, Tehnia ada di sampingnya. Oke. Atau Tehnia Mas Andri pun ada di sampingnya. Jadi tetap kayak sama aja. Oke. Pengen membahas sedikit mengenai Nia Dinata. Balik deh tuh. Nia Dinata. Karena kan kita tahu Nia Dinata juga termasuk sosok yang bertangan dingin. Tadi kan point of view Tika sebagai aktor itu mungkin yang bisa menentukan mana yang akan sukses, mana yang oke, netes, people behind the stories. Pengen tahu dong apa sih menurut kalian keunggulan seorang Nia Dinata di mata para actors? Gua, Ya boleh. Tora nih paling banyak filmnya. kalau menurut gua, Iya, secara kehadiran pertama Tora oleh Nia Dinata. dia itu Aku salah pun. satu Kamu juga ya? Nah, berbagi suami. Oh, iya ya. salah satu sutradara yang tahu apa yang dia mau gitu. Jadi kayak misalnya buat peran si Paul ini, dia udah tahu orangnya tuh siapa-siapa aja. Tor, lo tuh penggabungan ini sama ini. Udah itu aja. Nah. Bilangnya gitu. Oke gitu. Jadi gue tahu gitu kira-kira mana yang mau gue mainin gitu. Jadi jelas. Oke. Pengen ke Tika. Emangnya sebelum berbagi suami oleh Nia Dinata, bukannya kamu udah? Enggak, pertama. Jadi itu Oh. pertama itu kan sebelum itu kan teater. Iya. Terus jadi waktu teater, terus gue pengen main film. Gue kirimin lah portfolio ke beberapa sutradara dan produser ternama pada saat itu. Dan
yang merespon dan ngasih job ya Dinata. Pas kebetulan lagi mau produksi Berbagi Suami. Oh. Itu pertama. Oh, itu pertama. Itu pertama. Yang masih kaku banget gitu ya Masa kan sih? deket-deket. Walaupun Iyalah. sudah mengantongi pengalaman dunia teater yang sudah cukup. Baru juga di teater belum lama juga dan kan beda kan. Jadi sebenarnya Tania ini udah 2 kali ya memberikan kepercayaan pada gue. Tadi gue nggak membangun kepercayaan diri gue lah ya. Satu, dia mempercayakan Berbagi Suami waktu itu ngasih peran itu. Terus ya di sini juga ya Sunda tadi yang seperti kita bicarain tadi. Lilis. Tadinya tuh gue nggak pede untuk meranin Lilis satu dengan karakter Sunda tersebut, karakter dan latar belakang si Lilis ini. Terus dengan waktu yang sangat singkat, tapi ya Teteh tuh yang yakin kalau gue bisa gitu lah. Oke. Chris mungkin ingin mendapatkan? Sosok Teteh. Ya. Buat aku pertama kali ketemu Teteh, deg-degan ya. Kayak wah, di syutingnya sama sinias yang luar biasa, film-filmnya besar gitu, film-filmnya booming. Takutnya aku nggak bisa menyampaikan apa yang Teteh harapkan. Takutnya kan aku kan juga pemain baru. Jadi pas ketemu tuh ternyata orangnya warm, terus lembut, terus kayak ngerangkul. Apa yang kita pertanyakan tuh langsung semua dijawab bener-bener jelas, dari A sampai Z tuh jelas. Jadi kita tuh kayak tahu apa yang harus kita lakuin saat itu tuh udah dijelasin semua sama Teteh dari awal. Jadi kayak enak banget sama Tania, kaget sih, gak cuma sama Tania, sama semua pemain di series Suka Duka Berduka ini aku kaget karena senior-senior kayak Katika, Om Tora, Bang Oka itu benar-benar bonding ke pemain baru kayak kita berdua tuh kayak wah enak banget, kayak nggak membatasi gitu, kayak nggak ngasih benteng buat pemain-pemain junior kayak kita. Luar biasa sih. Om Tora. Orang. Kalau gue udah om masuknya tadi. Ya, gue tadi baru dek gitu kena juga. Gue baru mau nanya itu, masih merasa gitu gak sih Tora? Anak pertama lama, Chris umurnya beda berapa tahun? Chris berapa? 28. 28 beda 4 tahun. Om Tora ini temennya tante aku. Iya. Oh, Iya. Om Tora ini temennya Temen tante tante aku. aku. Oh, ya udah, Ya udah pantas Iya. dipanggil Om lah ya. Udah lah. Tapi kalau syuting sama Teteh itu balikin Oh, iya, lagi. Kalian. Syuting sama Teteh Enggak, tuh gue ke Dedes. enaknya banyak makanan. Oh iya, itu dari dulu. Oh iya. Enggak, gue Dedes pengen tahu. Tapi lu perlu shift itu gak sih Tor? Oh dulu dikenal cuma dipanggil orang sebagai Tora aja paling mas gitu. Sekarang nyampe di fase dimana orang panggil lu Namanya Om. Nah, iya. Kadang ada bingungnya juga sih. Pas dipanggil Om tuh, gue tuh sendiri kadang suka bingung Lu sama nggak merasa jadi penuaan Om gue gitu? sendiri. Oh gitu maksudnya? Iya. Kok gue kayaknya gue belum siap untuk jadi tua deh. Oh iya, Kok bener. kenapa gue udah tua gini ya? Kayak pakai baju gitu ya. Gue kan dulu suka banget pakai jeans gitu. Sekarang pakai jeans, pakai Jordan berasa kayaknya gue udah nggak pantas deh begini. Gue maksain banget sih kelihatan muda gitu. Tapi barang-barang gue isinya di rumah gituan doang gitu. Jadi ya mau nggak mau gue pakai. Cuman ada perasaan gitu tuh. Lihat reuni, lihat teman-teman gue semuanya pada pakai kemeja dan sebagainya gitu kan, batik gitu. Iya, nih kayaknya gue salah di mana sih nih gitu. Ada perasaan kayak gitu sih. Oh enggak kok, ya Om Tora nggak salah kan ya? Om Tora masih cool kan? tapi ya loh, jadi tuh sekarang pas aku pun kayak ngerasa pelan-pelan nih, ngarah ke Tora juga kan. Jadi setiap kalau ke project ada anak-anak yang masih pada muda-muda 20 atau 11-11an gitu ya, manggilnya Kak gitu ya, langsung yes. Ada kayak gitu, yes, ada kayak kepuasan Kayak gitu. menang kuis dapat skor. Gitu. Iya, Terus kalau lihat, ih dia dipanggilnya tante, gue dipanggilnya kakak, yes. Iya. Iya benar. Kemarin gue syuting sama 2 anak. Itu anak kalau umurnya dijumlahin dua-duanya masih di bawah gua. Lah tadi gue ketemu Chris langsung, walaupun dia manggil gue kakak, tapi dia dengan omongan, aku tuh mulai nonton, aku masih SD loh. Aku langsung nggak berani nanya umur dia. Jauh. Oh, bicara mengenai umur, mentorship kan juga penting ya. Ini kan juga pembahasan di mana Gen Z itu merasa perlu mentorship dari generasi di atasnya. Pengen tahu pendapatnya Oka dong gitu dalam dunia seni peran gitu. Ketika Oka pertama kali mulai, apakah Oka mendapatkan pengalaman mentorship dari para seniors? Mentorshipnya mungkin bukan seniors di acting ya, tapi lebih ke sutradara. Oke. Ya karena sutradara itu kan
kebetulan waktu itu ketemu sutradaranya yang kayaknya dia bikin film selalu yang character driven, terus lebih mengutamakan acting dibanding pencapaian teknisnya dia gitu. Jadi lebih banyak sering dapat ini ya, dapat wejangan-wejangan, dapat mentorship itu dari director, dan itu lebih dibutuhin sih. Kalau sama teman-teman actor kan mungkin itu masih banyak yang seumuran, takutnya bias gitu kan ya. Tapi kalau dari sutradara itu ya mungkin sama kayak Chris ketika main di filmnya Nia Dinata, dia cuma ngedengerin nasihat orang yang sehari-hari nonton dia di monitor, dan itu paling penting menurutnya dibandingin dapat input dari yang lain-lain kan, dari Teteh itu lebih jelas gitu. Gitu sih. Oke. Walaupun apa yang Oka bilang input dari mentorship itu dari sutradara gitu ya, aku pengen tahu kalau Jihan karena a diverse variety of cast nih di tayangan Suka Duka Berduka, mungkin atas kerja gitu ya, apa yang kamu pelajari dari rekan-rekan senior kamu ini? Mungkin yang aku observe ya, from the start itu konservatif ya kalau aku lihat. Jadi they come for what they're told to do, kayak misalnya datang untuk kerja sesuai karakter, sesuai arahan, ya udah sebatas itu, dan nggak banyak. Mungkin gini, kalau aku sebelumnya sempat ada project di mana anak-anak muda semua, tiba-tiba aku masuk ke project yang memang orang-orang ternama dan orang-orang yang udah lama juga di industri ini. Gue kira dia mau bilang orang tua semua. Ambil, makanya dia ambil napas dulu Thor, makanya gue nggak nyelak gitu. Smooth. Jadi ada perbedaan yang berasa ketika anak-anak muda, egonya dan pride-nya masih ada, ingin menunjukkannya pun juga masih ada gitu. Sedangkan kalau yang memang mungkin udah lama dan udah tahu juga which is right, which is wrong as a manner yang harus kita bawa dan mungkin bisa jadi contoh untuk generasi aktor berikutnya, itu shown from how they carry themselves gitu sih. Dan aku rasa that's a wise way untuk mengedukasi kita juga anak-anak baru gitu. Jadi kita secara nggak langsung ke bawah juga. Pelajaran boleh dijadikan contoh lah ya buat kita. Betul, jadi role model juga sih, dan sebetulnya itu yang dibutuhin mungkin untuk anak-anak zaman sekarang juga ya. Jadi sometimes kita udah nggak bisa dikasih tahu, tapi ditunjukkan gitu. Dan itu yang aku rasa dari aktor-aktor senior. Senior. Om, gimana Om? Monkey see, monkey do. Thank you for showing us what to do. Aduh, guys, thank you so much for sharing more than just stories. Thank you. Berarti kita menanti kabar baik dari Festival Film Bandung dari Chris. Yeay. So I'll see everyone on the second season of Suka Duka Berduka. Amin. Amin. Thank you, Cork and Screw Country Club. We'll see you on our next episode. Bye everyone. Bye. Salma kalau udah gede mau jadi apa nih ceritanya? Mau jadi banyak. Mau jadi banyak? Iya. Apa aja misalnya? Kayak ibu mau jadi penyanyi. Banyaknya itu apa aja, Non? Banyaknya apa aja? Hah? Kalau gitu ini deh, aku diajak nggak, diundang nggak main ke rumahnya yang di Bali? Yang ada kolam renangnya itu. Iya. Diajak? Asik. Iya, Karena diajak. kalau udah nggak musim hujan ya, beneran ya. Beneran. Thank you ya, aku boleh pinjam ibu hari ini. Dadah dulu dong ke penontonnya Bazar. See you Dadah. everyone. See you everyone. Besok-besok kamu nonton Al-Bazar ya. Part 2. Oh, part 2. Thank you from our little fashionista. What to wear on brunch? It's Miss Sony, darling. High five. That's it. Yeah.